Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi dan informasi. Jadi, kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu texere yang berarti menyusun atau membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, dan juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis dan penggunaan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi, teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana, teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian informasi. Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat. Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep informasi karena istilah satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Ciri-ciri informasi yang berkualitas yaitu yang pertama akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda, dan apabila hasilnya sama, maka data tersebut dianggap akurat. Kemudian yang kedua, tepat waktu, artinya informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi diperlukan. Yang ketiga, relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Kemudian jenis-jenis informasi, yang pertama absolute information, yang artinya jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Kemudian yang ketiga, philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Kemudian, subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Kemudian, objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Kemudian, cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Menurut Kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi, khususnya teknologi komunikasi, sebagai mediator antara atribut lingkungan dengan atribut struktur organisasi. Teknologi komunikasi memegang peranan langsung dan berpengaruh terhadap hubungan antara lingkungan yang dinamis dengan kompleksitas struktural. Hubungan antara kompleksitas lingkungan dengan kompleksitas struktural dan hubungan antara kompleksitas lingkungan dengan integres. Kemudian, 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, sebagai fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan jauh dari sifat birokratis, karena sejumlah aspek administratif yang ketat dan teratur telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Kemudian yang kedua, fungsi pengawasan dan kontrol. Keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Kemudian, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengangkat teknologi informasi ke tataran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enable dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator
Bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas. Kemudian yang keempat, fungsi komunikasi. Secara prinsip, termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Kemudian yang kelima, fungsi interorganisasi. Merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu belakangan ini oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain.